Moonlight Nana. Halo semua, saya Moonlight Nana. Ini merupakan video tutorial Medibank Paint Pro saya yang ke-22. Diharap dapat membantu Anda menceburi lukisan digital Anda. Also, if you prefer a Medibank Paint Pro tutorial in English, please comment below to let me know so I will release another video in English language or arrange to put subtitles on. Thank you. Di video yang lepas kita belajar tentang layer 8 BPP dan layer 1 BPP serta cara untuk menukar jenis layer. Di video tutorial Medibank Paint Pro kali ini saya akan terangkan tentang satu layer tambahan, yaitu Add Layer Halftone. Mari mula. Kita lihat di bawah layer window ini, di icon yang keempat dari kiri, ini adalah layer tambahan. Kita klik icon ini dan akan ada 3 pilihan layer. Video kali ini kita fokus dengan layer paling atas dulu, yaitu Add Layer Halftone. Kita klik icon Add Layer Halftone dan sebuah tertingkap akan muncul. Ini adalah tertingkap halftone. Ada 4 tetapan untuk tertingkap halftone ini. Yang pertama adalah tetapan untuk net dots, vertical lines, dan horizontal lines. Yang kedua adalah lines. Oke. Yang ketiga adalah set tone depth. Oke. Dan peratusannya. Oke. Ini adalah tetapan default untuk tertingkap halftone. Kita klik OK dulu dan kita tengok apa yang akan terjadi. Lepas Anda sudah klik OK, sebuah layer baru akan ditambah. Anda akan perasan di sini ada petak hitam kecil berwarna hitam dan di tepinya ada nombor 8. Oke, ini bermaksud layer ini jenis 8 BPP. Di tepi nombor 8 pula ada tertulis dalam kurungan net 60L 10%. Itu adalah tetapan halftone seperti yang kita tetapkan tadi di tertingkap halftone. Sekarang kita lihat apa terjadi apabila kita melukis di canvas ini. Oke, kelihatan seperti tekstur pasir kan? Kita zoom in di sini dan Anda akan dapati yang terlukis di canvas ini sebenarnya butiran titik yang sangat banyak. Bilangan butiran titik ini dan jarak antaranya adalah hasil dari tetapan tingkap halftone tadi. Untuk mengubahnya, Anda hanya perlu bukakan layer property window-nya, yaitu icon gear di tepi kotak layer ini. Sebuah layer property window akan muncul dan Anda akan lihat di sini ada beberapa tetapan untuk layer yang ini. Oke, dia lebih kurang dia ada beza yang banyak daripada layer yang sebelumnya ini. Oke. Jadi ini disebabkan layer yang dipilih ini adalah layer halftone dan bukannya color layer, yaitu yang layer yang biasa-biasa. Oke, mari kita lihat tetapan yang ada di sini. Ada kotak untuk tukar nama dan petak draft layer. Yang ini Anda sudah tahu, jadi saya tidak perlu ulas. Kita lihat tetapan color yang ini. Oke, tetapan color ini adalah untuk mengubah warna halftone. Saya ubahkannya ke merah dan Anda lihat di sini butiran titik-titik menjadi warna merah. Anda boleh pilih warna halftone Anda mengikut suka Anda di sini. Oke. Apply foreground color ini bermaksud Anda ingin menggunakan warna yang terpapar di petak yang ini. Sekarang foreground color saya adalah hitam. Oke, jadi apabila saya klik apply foreground color ini, titik kembali menjadi hitam. Dia mengikut foreground color di sebelah sini. Di tepi ini adalah icon palette. Anda klik icon ini dan akan terpapar semua warna yang sudah Anda tetapkan di palette Anda. Palette ini saya akan terangkan di video lain, jadi kita klik cancel dulu. Oke, kita teruskan dengan tetapan halftone yang ada di sini. Di kotak ini tertera net dots. Ia merujuk kepada butiran titik yang Anda lihat di canvas sekarang. Anda klik kotak ini
dan menu juntai bawah akan menunjuk ada 3 pilihan lain selain net dots. Oke. Don't halftone ini bermaksud Anda tidak mau layer tersebut dijadikan halftone. Nah, jadi macam begini tadi. Sebab saya menggunakan pen hitam dan ya memang jadi tidak halftone. Oke. So, dia menjadi yang seperti biasa bila dilukis di canvas. Sekarang, vertical lines ini akan menjadikan apa-apa yang dilukis di canvas seperti garisan menegak. Nah, seperti yang Anda lihat di canvas sekarang. Untuk horizontal lines ini pula akan menjadi garisan melintang, macam yang Anda lihat di screen sekarang. Oke. Jadi, Anda boleh pilih antara keempat-empat pilihan ini mengikut kesesuaian penggunaan yang Anda inginkan. Oke. Kita pilih net dots. Oke, sekarang kita tengok lines. Lines yang ini adalah untuk tetapkan berapa banyaknya butiran yang Anda inginkan. Paling minimum adalah 10 dan maksimum adalah 90. Mari mula dari 10 lines. Oke, 10 lines yang ini. Anda lihat di canvas, itulah banyaknya butiran titik-titik. Sekarang kita beransur naikkan bilangan lines. Dan semakin banyak butiran titik-titiknya. Oke. Titik tersebut seakan mengecil, tapi sebenarnya ya disebabkan kesempitan ruang. Oke, 50. Oke. Jadi apabila sempitnya ruang, titik-titik terpaksa dikecilkan. Oke, tapi yang memangnya bilangan titik ini dia jadi lebih banyak. Oke. Jadi inilah banyaknya titik maksimum. Saya kembalikan ke 60. Oke, kita sekarang tengok dekat set tone depth ini. Oke, tone depth ini ditetapkan menggunakan peratusan, yaitu kotak yang di bawah inilah. Minimum untuk tone depth adalah 5%, yaitu yang ini, manakala maksimum adalah 90%. Peratusan tone depth menentukan ketebalan titik-titik, atau untuk vertical dan horizontal lines, ia menentukan ketebalan garisan. Kita mula dengan 5%. Oke, ini adalah ketebalan minimum titik-titik. Semakin kita tingkatkan peratusannya, semakin tebal titik-titik tersebut. Nah, macam begini. So, 30, 40. Oke. Akan tetapi, sekiranya kita memilih 50 dan sudah mencapai 50, titik tersebut menjadi petak seperti ini. Yang Anda lihat di canvas sekarang inilah. Dan apabila kita memilih lebih dari 50%, contohnya 60%, titik-titik menjadi warna putih dan latar belakangnya pula menjadi warna hitam. Oke. Dan semakin tinggi, titiknya semakin kecil. Macam ini. Oke. Dan dari sini, apabila ia semakin menaik peringkatnya, titik semakin kecil, ia sebenarnya disebabkan latar belakang yang berwarna hitam. Anda boleh menetapkan peratusan tone depth ini mengikut kesesuaian lukisan yang Anda inginkan. Untuk ini saya tetapkan tone depth ke 30%. Oke. Apabila sudah berpuas hati dengan tetapan halftone ini, Anda klik OK. Alright. Macam ni. Jadi selain daripada mengetik ikon add layer di bawah yang ini, Anda boleh juga menambah layer halftone di item layer, yaitu yang ini di menu bar. Oke. Anda klik item layer dan menu juntai bawah akan terpapar. Di sini Anda boleh memilih item add halftone dan proses yang sama akan berulang. Kali ini saya pilih vertical lines. Vertical lines dengan tone depth 20%. Oke, dan saya klik OK. Sekarang saya lukis di canvas. Dan inilah yang terjadi
seperti yang dipaparkan di screen. Dia adalah garisan menegak macam ini. Inilah dia halftone layer. Oke, saya buat lagi satu untuk horizontal. Tone depth dalam 20%. Oke, di sini. Alright, dan lihat yang ini adalah garisan yang melintang. Ini menegak, yang ini butiran titik-titik yang kecil. Jadi ini dia halftone layer. Oke, jadi apa gunanya halftone layer ini? Oke, halftone layer ini sering digunakan oleh mereka yang melukis komik hitam putih atau monokrom. Mari kita lihat lukisan yang ini. Oke, yang ini saya sudah lukis satu watak dari seri komik Jepun yang populer. So, melihat lukisan ini yang sekadar garisan hitam, ia tampak membosankan dan tidak memaparkan apa-apa perasaan yang ketara lah kiranya. Jadi saya akan gunakan halftone untuk menghidupkan watak ini dengan cara lukisan manga Jepun. Oke, kegunaan halftone yang pertama untuk melukis bayang-bayang atau shadow. Saya mulakan dengan halftone net dots, oke, di line 60 dan tone depth-nya 10%, dan saya akan lukiskan bayang-bayang di rambut seperti yang ini. Oke, di sini boleh letak bayang. Sini pun boleh letak bayang-bayang macam shading itu. Di sini pun oke. Sesuai juga. Yang ini ikut suka hati masing-masing lah, macam mana kesukaan diri sendiri, macam mana mau letak bayang-bayang dekat rambut tuh. So saya bagi contoh macam begini. Oke, mungkin sedikit lagi dekat sini, padam, boleh lah untuk contoh. Oke, nah macam ini, ada sedikit bayang-bayang gitu, dan boleh letak sedikit lah dekat leher nih. Dan itulah dia bayang-bayang simple menggunakan halftone yang ini. Oke, siap. Di ruang dalam rambut ini pun perlu ada bayang-bayang, tapi yang untuk ini saya buatkan satu layer halftone lain lah. Saya tetapkan untuk vertical lines 60 line dalam 20% lah. Oke, sekarang saya isikan ruang di dalam rambut yang ini. Oke, jadi itulah dia kegunaan halftone yang pertama, yaitu membuat bayang-bayang atau shading lah kiranya, macam ini. Oke, kegunaan halftone yang kedua adalah untuk mewarna. Sebagai contoh, baju watak ini sebenarnya dia berwarna hitam, jadi saya akan buat layer halftone yang baru. Bagi net dots juga, tapi kali ini line 90 dan tone depth dalam 90. Oke, saya klik OK sudah, dan saya isikan baju watak ini. Nah, jadi dia menjadi seperti hitam. Ini aksesori rambutnya pun saya bagi hitam. Oke, dan di sini oke, itu dia, ada warna sudah, dapat nampak sudah. So, warnanya simple, hitam putih, tapi sudah menampakkan ada lebih
lebih cantik lah daripada yang kosong tadi itu. Alright, kegunaan yang ketiga adalah untuk menunjukkan suasana watak tersebut. Sebagai contoh, saya buatkan halftone layer yang baru. Net dots di line 10 saja, dan tone depth mungkin dalam 5. Oke. Dan saya akan lukiskan macam ini. Macam ini. Oke, ataupun lagi bagus buat macam ini. Oke, jadi apabila saya sudah melukis latar belakang macam begini menggunakan net dots, Anda akan nampak suasana nampak lebih ceria, dan latar belakang pun tidaklah nampak kosong sangat, kan? Nah, jadi itulah dia kegunaan ketiga untuk menunjukkan suasana atau atmosfer. Nah, so saya pakai yang macam begini, nampaklah sedikit lebih ceria lah daripada yang kosong. Oke, kita teruskan di kegunaan halftone yang keempat, untuk memberikan ekspresi kepada watak. Oke, sekarang Anda lihat ekspresi watak ini. Dia seolah-olah seorang kanak-kanak yang nakal sedang mengejek atau mengolok orang. Kita boleh mengubah persepsi ekspresi ini dengan menggunakan halftone. Contohnya seperti ini. Saya tambahkan satu lagi layer, layer halftone, dan saya tetapkan untuk net dots line 60 di tone depth 10%. Oke. Jadi lepas ini saya akan lukiskan bulatan lah di pipi watak yang ini. Sebagai contoh, Oke. Jadi yang ini dia seakan memberi gambaran pipinya kemerah-merahan. So, watak nampak lebih blushing, macam dia malu-malu tapi gembira. Dia seakannya watak ini dia malu tapi gembira pada masa yang sama diberi pujian. Oke, jadi Anda nampak di sini melihat gambar ini secara menyeluruh, ia tampak lebih hidup, kan, berbanding lukisan yang garisan saja tadi. Baju watak ada warna, bayang-bayang untuk menunjukkan efek cahaya, dan latar belakang yang lebih ceria. After that, ekspresi muka kanak-kanak yang pelik tapi comel. Dan Anda boleh gunakan halftone dengan lebih kreatif lagi selain yang ini, untuk membuatkan lebih banyak lebih pelbagai suasana dan ekspresi. Sebagai contoh yang macam begini. Oke. Yang ini wataknya seakan mempunyai hela yang nakal atau sedang merancang sesuatu yang nakal. Latar belakang ini pun menunjukkan suasana yang misteri beserta aura yang gelap. Oke? Atau boleh juga yang watak ini sedang menahan rasa mual atau perasaan tidak selesa dan tidak senang lah. Jadi dia menahan dengan cara memaparkan senyuman. Tapi apapun ia terpulang dengan yang melihat untuk mentafsir watak dan persekitarannya dari gambaran yang diberi. Oke? Kita tengok pula yang ini. Yang ini watak kelihatan kurang cergas dan seperti tidak cukup tidur. Macam contoh, matanya ni ada eye bags, bibirnya kering, and then rambutnya pun nampak kering, macam ini. Kita lihat watak ini memang nampak tidak bertenaga. Semua perincian yang ada di gambar ini dapat digambarkan menggunakan halftone layer saja. Yang ini nih semua halftone layer. Oke? Jadi nampakkan betapa hebatnya halftone layer yang ini. Jadi itulah dia kegunaan halftone. Dengan creativity masing-masing, Anda pasti boleh menggunakan halftone. Halftone layer ini lebih dari yang saya senaraikan di video ini. Bagi mereka yang melukis komiks atau manga hitam putih atau dalam monokrom, saya sangat menggalakkan Anda untuk guna halftone layer.
Baiklah, itu saja untuk video tutorial Medibank Paint Pro kali ini. Sila like video ini dan subscribe ke channel Moonlight Nana. And remember, if you would like to have a similar tutorial video spoken English, please let me know down in the comments and I will make an English version one or arrange to put subtitles on. Thank you for watching this video. I hope you subscribe to my channel to support me, and together we help each other in our art journey. Have a blessed day ahead, everyone.